Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkah dalam. Semoga kita tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon arah ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus berkata, "Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia." Hari ini kita berbicara tentang pengampunan. Pengampunan adalah salah satu syarat dalam kehidupan sosial. Tanpa pengampunan, tidak akan tercipta kedamaian, cinta kasih, dan kerukunan. Maka Yesus mengajarkan kepada kita hari ini, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Tidak sekedar menegur, tapi juga mengampuni orang lain. Ketika kita memberi pengampunan kepada orang lain, satu hal yang harus kita ingat bersama, bahwa kita tidak melakukan atau memberikan sesuatu kepada orang lain ketika kita mengampuni dia. Tapi justru ketika kita mengampuni orang lain, kita memberi sesuatu pada diri kita sendiri, yaitu kedamaian, ketenangan, umur panjang, sukacita dalam kehidupan kita. Semakin kita menyimpan kebencian, kemarahan, dendam, maka kita akan menciptakan suasana yang kurang baik bagi diri kita sendiri. Kita menyimpan sampah-sampah yang tidak berguna, yang mendatangkan malapetaka bagi diri kita, bukan bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita diajak oleh Yesus agar kita hidup berdampingan dengan orang lain, dengan saling mengampuni, agar terciptalah situasi di mana orang lain juga boleh mendapat tempat dalam kehidupannya. Kadang orang melakukan kesalahan, semua orang menghujat, hanya melihat kesalahan yang dilakukan, tanpa membantu dia. Bagaimana dia sedang berjuang untuk bangkit menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Dalam kehidupan kita juga mungkin pernah berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kita semua pernah melakukan dosa. Atau kita pernah melakukan kesalahan
kepada diri kita, kepada Tuhan dan sesama. Tetapi Tuhan selalu memberikan kita pengampunan. Banyak kisah dalam kitab suci, anak yang hilang, domba yang hilang, selalu ada pengampunan dari Bapa yang Maha Rahim. Maka mari kita berjuang untuk melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Suami istri saling mengampuni, anak-anak mengampuni orang tua, kita dengan tetangga, dengan anggota KBG, dengan masyarakat kita saling mengampuni. Agar terciptalah suasana yang penuh dengan kedamaian, suasana yang penuh dengan maaf. Maka Tuhan akan sungguh-sungguh tinggal bersama-sama dengan kita. Kita hadirkan kerajaan Allah dengan saling mengampuni dan memaafkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau percayakan kepada kami. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang bekerja saat ini. Berikanlah mereka rahmat kesehatan. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Dan berikanlah mereka rezeki yang secukupnya. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan Tuhan. Apabila dalam pekerjaan mereka menemukan situasi sulit, atau mereka tidak dihargai, atau mereka kurang mendapat tempat, semoga Engkau memberikan mereka kekuatan, agar mereka terus maju dan percaya bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah melupakan siapapun. Berkati mereka yang sedang bekerja saat ini Tuhan, jauhkan mereka semua dari mara bahaya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.